Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Najla Safira dari semester 3B. Saya di sini akan mereview kembali materi pertemuan ke-7 Hukum Pidana Lanjutan dengan dosen pengampu Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SMH beserta asistennya Bapak Dr. Muhammad Rendi Aridendi SMH. Di pertemuan ke-7 ini saya akan merisum bab 1 sampai dengan bab 3. Yang pertama, pengertian sifat percobaan. Pengertian atau definisi tentang percobaan tindak pidana tidak diatur dalam KUHP, tetapi dalam KUHP hanya ada batasan yang menentukan kapan ada percobaan dan menentukan syarat-syaratnya saja, yaitu seperti diatur dalam pasal 53 dan 54 KUHP. Pasal 54 KUHP berisi tentang mencoba melakukan kejahatan dipidana jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena sekehendaknya sendiri. Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan dalam hal percobaan dapat dikurangi sepertiga. Jika kejahatan diancam dengan pidana mati dan pidana seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama 15 tahun. Pasal 54 dan pasal 54 KUHP mencoba melakukan pelanggaran tidak dipidana. Berdasarkan kedua pasal tersebut, maka yang dapat dikenakan sanksi pidana untuk tindak pidana percobaan adalah hanya untuk tindak pidana yang berupa kejahatan yang diatur dalam buku 2 KUHP saja. Sifat percobaan adalah sebagai dasar atau alasan perluas dapat dipidananya orang, yaitu seseorang dapat dikenakan sanksi pidana apabila sudah memenuhi unsur pasal 53 walaupun tidak memenuhi unsur delik. Jadi sifat pasal dari pasal 53 atau percobaan dipandang sebagai memperluas dapat dipidananya orang dan bukan memperluas rumusan delik. Jadi percobaan tidak dianggap sebagai delik yang berdiri sendiri atau sui generis, melainkan sebagai delik yang tidak sempurna atau unvolkomen delik suform. Unsur-unsur percobaan yaitu adanya niat, ada permulaan pelaksanaan, dan yang ketiga, pelaksanaan tidak selesai bukan karena kehendak sendiri. Adanya niat merupakan sikap batin dari pelaku yang tidak bisa terlihat secara nyata. Niat dapat terlihat setelah ada permulaan pelaksanaan. Permulaan pelaksanaan terdapat perbedaan antara perbuatan persiapan dengan permulaan pelaksanaan. Percobaan mampu dan tidak mampu. Percobaan tidak mampu muncul apabila perbuatan pelaksanaan telah dilakukan tetapi delik yang dituju tidak selesai atau akibat yang dilarang atau yang terlarang menurut undang-undang tidak timbul. Tidak timbulnya akibat yang dilarang dapat disebabkan tidak mampunya objek. Perbedaan percobaan mampu dan tidak mampu hanya ada pada percobaan objektif, yaitu menitik beratkan pada sifat berbahayanya perbuatan, sedangkan penganut teori subjektif tidak mengenal perbuatan tersebut, melainkan menitik beratkan pada sifat berbahayanya sikap batin atau watak pelaku tindak pidana. Pemidanaan terhadap percobaan. Percobaan terhadap kejahatan diatur dalam pasal 53 ayat 2 KUHP, yaitu maksimum pidana yang dijatuhkan dikurangi sepertiganya. Sedangkan menurut pasal 53 ayat 3 KUHP untuk ancaman pidana mati atau seumur hidup, maka maksimum pidana untuk percobaan adalah 15 tahun. Selanjutnya, bab 2, penyertaan atau dalneming. Istilah penyertaan disebut juga dengan turut campur dalam peristiwa pidana, turut berbuat delik, turut serta, atau dalneming, complicity, atau participation, dan lain-lain. Pengaturan penyertaannya yaitu secara umum ada dalam buku 1 bab 5 KUHP pasal 55 sampai dengan 62. Secara khususnya tersebar dalam buku 2 KUHP, buku 3 KUHP, dan beberapa peraturan di luar KUHP atau tindak pidana khusus. Pengertian penyertaan yaitu adalah apabila suatu tindak pidana terlibat lebih dari satu orang atau beberapa orang melibatkan diri dalam satu tindak pidana. Bentuk-bentuk penyertaan ada 5, yaitu sich die het plegen atau pleger yang melakukan, sich die het doen plegen yang menyuruh melakukan, sich die het medeplegen yang turut serta melakukan, sich die het uitlokking yang membujuk atau menggerakkan, zich die het medepleegdheid
yang membantu melakukan. Penggolongan penyertaan menurut KUHP, golongan pelaku bentuk 1 sampai bentuk 4 yaitu bentuk pelaku tindak pidana, tetapi pertanggungjawaban pidananya disamakan dengan pelaku. Golongan pembantu bentuk 5 yaitu diatur dalam pasal 56 dan pasal 57 KUHP. Bab 3 yaitu perbarengan atau gabungan tindak pidana, semen-loop atau konkursus. Pengertian perbarengan gabungan tindak pidana, konkursus atau semen-loop dalam KUHP tidak ditemukan definisinya, tetapi dari rumusan pasal-pasalnya dapat disimpulkan bahwa seorang dengan satu perbuatan mengakibatkan beberapa aturan pidana dilanggar, atau seseorang dengan beberapa perbuatan mengakibatkan beberapa aturan pidana dilanggar. Di antara perbuatan-perbuatan tersebut, hakim belum pernah menjatuhkan putusan atau vonis yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan tetap. Jaksa atau penuntut umum dalam melakukan penuntutan perkara-perkara tersebut harus secara sekaligus dan bersamaan. Di antara ketiga pengertian tersebut, yang paling penting adalah yang nomor 1 karena menyangkut perbuatan. Pengaturan perbarengan atau gabungan tindak pidana diatur dalam buku 1 KUHP bab 6 pasal 63 sampai dengan 71. Yang pertama, perbarengan peraturan konkursus di idealis diatur dalam pasal 63 KUHP. Yang kedua, perbuatan berlanjut atau fourth gazette handling diatur dalam pasal 64 KUHP. Dan yang ketiga, perbarengan perbuatan atau konkursus realis diatur dalam pasal 65 sampai dengan 71 KUHP. Konkursus idealis dan konkursus realis adalah bentuk konkursus murni, sedangkan perbuatan berlanjut atau fourth gazette handling adalah bukan bentuk konkursus murni. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.